hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama kembali. Sebelum mulai beribadah pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Yuk teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Carol mau mengundang teman-teman Carol untuk memuji Tuhan bersama-sama. Hai teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman, sudah siap ibadah? Yuk kita berdiri dan memuji Tuhan Yesus baik. Teman-teman, aku ini mengingatkan kita, Tuhan Yesus baik sama kita, tidak meninggalkan kita, dan anak-anak harus bersyukur ya. Iya, benar sekali Jody. Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Bahkan Tuhan rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama bersyukur dan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta
baik dalam suka maupun duka. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Benar kan teman-teman? Nah, kalau seperti itu, kita harus berserah dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Ya teman-teman, masih dengan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah, ternyata Tuhan itu baik ya. Jadi ingat ya teman-teman, kita harus percaya dan taat kepada firman Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. See you next time teman-teman. Baik, teman-teman bisa boleh duduk kembali lagi. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. See you next week. Wah, ketemu lagi ya sama Lo Selanfang. Sudah siap dengar-dengaran firman Tuhan? Siapa yang sudah angkat tangan? Tunjuk tangannya. Wah, hebat ya. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kita sudah sama-sama ya bersuka cita. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan ya. Saya berharap anak-anak sudah siap di rumah. Boleh mengambil posisi duduk yang baik. Siapkan hati, siapkan Alkitab untuk kita kembali belajar firman Tuhan ya. Sebelumnya Lo Selanfang ajak kita sama-sama berdoa dulu. Yuk kita berdoa ya.
Rosalanfang akan memimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami kembali bersama-sama beribadah. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah. Tolonglah kami semua untuk bisa dengar-dengaran firman Tuhan. Kami mau taat akan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, anak-anak di rumah, minggu yang lalu masih ingat gak? Tante Jerry bercerita tentang raja siapa ya? Ada yang ingat? Raja siapa ya yang minggu lalu diceritakan? Itu loh, anaknya Raja Daud. Ingat? Depannya namanya tuh hurufnya S. Ingat? Iya, itu dia ya. Raja Saul, bukan. Raja Salomo. Betul sekali. Raja Salomo adalah seorang raja yang diberkati oleh Tuhan. Ingat gak? Raja Salomo pernah meminta apa ya kepada Tuhan? Ayo ingat-ingat. Raja Salomo minta apa ya sama Tuhan? Apakah minta kekayaan? Minta umur yang panjang? Minta sukses, kuat, gendut? Enggak ya, enggak. Raja Salomo minta apa sih dari Tuhan? Ada yang ingat? Ya, betul sekali. Raja Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat itu berarti kebijaksanaan, kepandaian dalam memilih manakah yang benar dan yang harus dilakukan. Itulah hikmat. Nah, anak-anak di rumah, hari ini Rosalanfang mau ingin kita melanjutkan beberapa cerita setelah kejadian, setelah cerita keturunan Raja Salomo. Seperti apa ya kisahnya? Yuk sama-sama kita pelajari dari kitab 2 Tawarik pasal 22 ayat 24. Selangin ya. Kitab 2 Tawarik pasal 22 sampai 24. Anak-anak, setelah Raja Salomo yang bijaksana itu, yang penuh dengan hikmat itu meninggal, maka anak-anaknya lah yang kemudian menggantikannya menjadi raja. Nah, ada satu raja yang bernama Raja Ahazia. Raja Ahazia ini juga memerintah atas Israel, tetapi kemudian dia juga meninggal. Nah, pada waktu Raja Ahazia ini meninggal, wah, mama Raja Ahazia ini namanya, lihat yang ini ya, namanya adalah Atalia. Ingat? Atalia. Nah, mama dari Raja Ahazia ini berpikir, wah, kalau anaknya Raja Ahazia sudah meninggal, maka anak-anaknya dari Raja Ahazia yang akan menjadi raja. Dia nggak mau. Dia yang ingin menjadi ratu atas bangsa Israel. Maka apa yang dilakukannya? Atalia membunuh semua anak-anak dari Raja Ahazia supaya Atalia bisa menjadi ratu atas Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh Atalia ini menurut anak-anak baik nggak? Wah, tidak baik ya. Atalia ingin menjadi ratu dan dia membunuh semua anak-anak dari Raja Ahazia. Tapi tahukah kalian? Ada satu anak yang masih bayi dari anak Raja Ahazia yang disembunyikan oleh siapa? Oleh bibinya, oleh antinya yang bernama Yosabat. Yosabat ini, antinya ini nih, punya suami namanya Imam Yoyada. Jadi mereka berdua ini menyembunyikan bayi dari Raja Ahazia supaya Atalia ini tidak membunuh
supaya Atalia ini yang kemudian diangkat menjadi ratu atas Israel tidak membunuh anak dari Raja Ahasya yang masih bayi. Nah, anak bayi ini namanya adalah Yoas. Siapa namanya? Yoas. Yoas inilah yang kemudian disembunyikan oleh bibinya, oleh antinya, oleh saudara dari papanya ya, yang namanya tadi antinya siapa tadi namanya? Yosabat. Suaminya tadi namanya siapa? Yoyada, Imam Yoyada ya. Jadi kita hari ini banyak belajar beberapa nama-nama ya. Jangan ditukar-tukar ya. Ya, diingat-ingat ya nama-namanya ya. Jadi bayi Yoas ini tadi disembunyikan oleh antinya, oleh uncle-nya ya. Disembunyikan di dalam bait Allah. Jadi waktu kecil sudah dilindungi, dijaga, dipelihara oleh anti dan uncle-nya di dalam bait Allah. Yoas yang kecil, yang bayi ini terus bertumbuh dan bertumbuh. Dia hanya boleh ada di dalam bait Allah. Dia nggak boleh keluar dari bait Allah. Karena kalau dia keluar dari bait Allah bisa ketahuan sama neneknya yang bernama Ratu Atalia. Wah, jangan-jangan nggak boleh. Pokoknya Yoas ini harus disembunyikan. Nggak boleh sampai ketahuan oleh Ratu Atalia. Nanti dibunuh. Wah, itu sesuatu yang sangat mereka sembunyikan. Dan beberapa orang-orang imam-imam di bait suci yang tahu, mereka juga tidak menceritakannya kepada Ratu Atalia. Karena Yoas ini adalah anak dari Raja Ahasya. Kalau ketahuan nanti diapain? Iya, dibunuh. Jadi mereka tidak akan menceritakan. Semua orang yang mengetahui kisah itu gimana? Merahasiakannya. Nah, tibalah waktunya Yoas ini terus bertumbuh dan bertumbuh. Nah, pada waktu dia berumur 7 tahun, maka Imam Yoyada, uncle-nya ini memutuskan, wah sudah waktunya nih, Yoas ini harus diberitahukan kepada bangsa Israel bahwa dialah yang seharusnya menjadi raja atas Israel, bukan Ratu Atalia. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Yoyada, uncle-nya? Dia memberikan kepada Yoas sebuah mahkota yang diletakkan di kepala dari Yoas. Lalu kemudian Imam Yoyada juga memberikan salinan Taurat kepada Yoas ya, supaya ia bisa menjadi raja atas bangsa Israel. Ia juga, Yoas ini, bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, taat sama firman Tuhan, supaya bangsa Israel boleh juga kembali beribadah kepada Allah. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Yoyada? Dia mengumpulkan beberapa imam-imam dari bangsa Israel, lalu kemudian mengurapi Raja Yoas, ya, mengurapi Yoas yang tadi umurnya baru 7 tahun, diurapi dengan minyak sebagai tanda bahwa dialah yang seharusnya menjadi raja atas Israel. Dan di bait Allah itu, di depan bait Allah itu, di gerbang, sudah disiapkan seperti tentara-tentara yang siap berjaga-jaga. Lalu kemudian Imam Yoyada berkata demikian, "Hiduplah raja!" Diteriakan kepada orang-orang yang ada di bait Allah. "Hiduplah raja!" Dia menunjukkan kepada Yoas. Lalu kemudian semua orang, imam-imam, lalu tentara-tentara Israel, orang-orang yang berkumpul di bait Allah, bangsa Israel yang mengetahui kejadian itu bersukacita. Mereka senang sekali karena mereka tahu Yoas adalah anak dari Raja Ahasya. Dan memang seharusnya dialah yang menjadi raja atas Israel, karena Yoas adalah keturunan Raja Daud. Lalu kemudian semua orang yang melihat bersukacita. Mereka memuji Tuhan, mereka menyanyi, mereka meniup trompet, mereka meniup sangkakala, mereka bernyanyi dengan alat-alat musik, tanda bahwa mereka sungguh bergembira karena raja yang baru, Raja Yoas. Betul sekali. Kalian tahu,
Ratu Atalia kemudian mendengar nyanyi-nyanyian, mendengar suara-suara yang begitu girang, begitu besar. Ratu Atalia itu kemudian pergi. Dia pergi ke bait suci, dia ingin melihat apa yang terjadi di bait suci. Maka dia melihat ada cucunya yang bernama Yoas yang kemudian sudah diangkat menjadi raja atas Israel. Waktu dia melihat kejadian itu, Ratu Atalia marah. Lalu kemudian dia berkata demikian, "Hianat, hianat." Kalian tahu artinya apa hianat? Artinya bahwa dia tidak boleh menjadi raja. Aku yang harus tetap menjadi ratu untuk Israel. Maka tentara-tentara itu yang sudah berjaga-jaga lalu kemudian membunuh Ratu Atalia untuk selama-lamanya. Ratu Atalia tidak ada lagi hidup menjadi seorang ratu dan tidak bisa memerintah Israel. Maka Raja Yoaslah yang kemudian memerintah atas Israel. Tapi anak-anak, pada waktu Raja Yoas diangkat menjadi raja, ingat waktu itu berapa umurnya? 7 tahun. Wah, masih muda sekali ya. Mungkin lebih kecil dari kalian umurnya ya. Mungkin sama ya dengan kalian. Jadi waktu itu Raja Yoas baru umur 7 tahun, tapi sudah diangkat menjadi raja. Nah, bersyukurnya angkelnya Imam Yoyada adalah seorang angkel yang baik. Dia cinta Tuhan. Dia memberikan banyak sekali nasihat-nasihat yang baik kepada Raja Yoas. Sehingga Raja Yoas bisa menjadi seorang raja yang berhikmat, yang bijaksana, yang melakukan apa yang baik seperti yang firman Tuhan katakan. Raja Yoas memerintah Israel dengan sangat baik karena dia mau mendengarkan nasihat angkelnya Imam Yoyada. Tahun-tahun berlalu. Pada waktu Raja Yoas sudah cukup dewasa, lalu kemudian dia berkata, tiba waktunya kita harus memperbaiki bait suci. Jadi Raja Yoas ini adalah raja yang good. Dia memikirkan, dia melihat, wah, bait suci ini perlu diperbaiki nih ya. Jadi dia berencana untuk mengajak tentara-tentaranya, pegawai-pegawainya umat Israel untuk memperbaiki bait suci. Maka dipanggillah tukang kayu, tukang tembaga, tukang besi, gitu ya. Dipanggil untuk memperbaiki bait suci Allah. Dan Raja Yoas juga menaruh sebuah peti di gerbang bait suci. Jadi kalau misalnya bangsa Israel ingin memberikan persembahan, uang, mereka boleh memasukkannya ke dalam peti itu. Nah, uang-uang tersebut yang sudah dikumpulkan akan digunakan untuk membeli keperluan dari bait suci atau juga membayar pekerja-pekerja yang memperbaiki bait suci. Wah, baik ya. Apa yang dilakukan Raja Yoas ini sungguh luar biasa. Dia mau taat firman Tuhan karena Imam Yoyada juga menolong Raja Yoas untuk melakukan firman Tuhan. Sampai suatu kali ada kejadian yang sangat menyedihkan. Tiba waktunya Imam Yoyada kemudian meninggal. Wah. Raja Yoas, bangsa Israel, pastinya sedih sekali ya. Seorang imam yang baik, yang selalu memberikan nasihat yang baik kepada Raja Yoas, sehingga Raja Yoas juga dapat memerintah bangsa Israel dengan good, dengan taat kepada Tuhan, melakukan apa yang baik kepada Tuhan. Tapi tahukah kalian, setelah kejadian di mana Imam Yoyada meninggal, tidak ada lagi orang yang bisa menasehati Raja Yoas dengan baik. Akhirnya Raja Yoas malah mendengarkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Raja Yoas akhirnya tidak mau melakukan apa yang benar. Dia mengikuti nasihat-nasihat orang-orang yang tidak baik. Sehingga tambah hari
Raja Yoas tidak lagi menjadi raja yang baik. Raja Yoas menjadi raja yang jahat. Dia bahkan tidak lagi memikirkan bait suci menyembah Allah yang benar, tetapi justru dia membangun kuil-kuil, tempat menyembah dewa-dewa. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Wah, sungguh menyedihkan waktu itu. Lalu Tuhan mengutus seorang imam yang bernama Zakaria. Imam Zakaria adalah anaknya Imam Yoyada. Jadi ini seperti sepupu ya, seperti saudara sepupunya Raja Yoas ya, Imam Zakaria ini. Tuhan mengirim Imam Zakaria untuk memberitahu kepada Raja Yoas bahwa apa yang dia lakukan selama ini salah. Apa yang dilakukan selama ini adalah jahat. Lalu Imam Zakaria berkata, Raja Yoas, kamu sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kamu sudah tidak taat kepada Tuhan. Tapi, apakah Raja Yoas mendengar Imam Zakaria? Tidak. Dia malah kesal, dia malah gak suka, dia tidak mau dengar-dengaran kepada Imam Zakaria. Kemudian, dia menangkap Imam Zakaria, lalu kemudian ingin dibunuh. Kenapa Raja Yoas begitu jahat sekarang? Wah, Raja Yoas sudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Tapi meskipun demikian, Imam Zakaria yang sudah mau hampir dibunuh itu tetap berkata-kata, tetap mengingatkan Raja Yoas. Dia berkata lagi, kalau kau masih seperti ini, Tuhan tidak akan lagi menyertaimu. Tuhan akan memberikan hukuman kepadamu. Apakah Raja Yoas mendengarkan lagi? Tidak. Raja Yoas tidak mau dengar-dengaran kepada Imam Zakaria. Dan pada akhirnya Tuhan memang menghukum Raja Yoas. Waktu dia bertempur melawan bangsa yang lain, Raja Yoas kemudian dibunuh oleh pelayannya sendiri. Raja Yoas kemudian mati. Wah, kisah ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga buat kita ya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah 2 Tawarik pasal 22 sampai 24 ini? Yang pertama, di sekitar kita ada banyak orang-orang yang ada. Bisa jadi orang tua, guru sekolah minggu, guru di sekolah, kakek, nenek, uncle ya, auntie, bisa jadi mbak, bisa jadi teman, atau mungkin cece, koko, adik. Ada banyak orang di sekitar kita. Kita belajar ya, jika orang-orang ini yang Tuhan tempatkan memberikan nasihat yang baik kepada kita, maka kita harus dengaran. Seperti ingat, Raja Yoas mendengarkan Imam Yoyada. Imam Yoyada memberikan nasihat yang baik, Raja Yoas mendengarkan. Ya, kita juga belajar. Kalau ada orang-orang di sekitar kita, mereka yang baik, memberikan nasihat yang baik, seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, yuk dengarkan dan lakukan. Jangan begini, gak mau aku dengar-dengaran mama. Males aku dengar-dengaran Lause. Aku gak mau nurut sama guru, banyak tugasnya. Gak mau ikut kata-katanya Cece, gak mau. Wah, kita belajar hari ini. Jika ada orang-orang di sekitar kita memberikan nasihat yang baik, memberitahu kita supaya kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, seperti papa, mama memberitahu, yuk dengar-dengaran. Tapi ingat juga, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang mengajarkan kita sesuatu yang bad, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan didengarkan. Nggak boleh dilakukan. Contoh misalnya, ada teman yang bilang, yuk kita pukul dia. Nah, jangan diikuti. Atau mungkin
ada orang yang berkata begini, rebut aja mainannya, misalnya begitu ya. Jangan diikuti. Atau misalnya lagi ada yang bilang begini, udah main aja games terus, gak apa-apa, nanti bilang aja sama mama kalau udah dari tadi berhentinya mainnya. Boleh? No. Jadi hari ini kita belajar, jika ada orang-orang di sekitar kita memberikan nasihat yang baik, kita dengarkan dan lakukan. Tapi jika ada orang-orang yang memberikan nasihat atau meminta sesuatu yang tidak baik, jangan dilakukan. Good. Yang kedua, kita belajar. Tuhan itu memberikan kita kepandaian, akal budi. Maka seperti Raja Salomo, seperti Raja Yoas ya, di awal-awal hidupnya ya, mau mengerti dan mau melakukan apa yang benar ya. Kita juga berdoa supaya Tuhan kasih kita hikmat. Seperti minggu lalu kita udah belajar hikmat, kepandaian untuk mengerti mana yang benar, mana yang salah. Yang benar kita ikuti, oke? Dan yang ketiga yang kita pelajari, ketika kita mau belajar taat kepada Tuhan, jangan cuma 1 kali, 2 kali, atau mungkin waktu kita kecil kita mau taat, tapi nanti kalau sudah besar tidak mau taat lagi. No, hari ini kita belajar. Raja Yoas semasa mudanya dia mau taat, tapi di akhir hidupnya dia tidak taat kepada Tuhan ya. Yuk, mari kita sama-sama belajar taat terus-menerus. Bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, tapi seterusnya, selama-lamanya mau belajar taat kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh yang paling baik buat kita ya. Kalau tadi Raja Yoas cuma sebentar taatnya, nggak taat. Tapi kita mau belajar melihat Tuhan Yesus yang selalu taat kepada Bapa di surga. Mulai dari lahir sampai kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup taat kepada Tuhan. Kita pun mau seperti Tuhan Yesus, mau terus taat kepada Tuhan. Nah, tentu saja kalau kita mau taat nih, mau punya hikmat, terus melakukan apa yang benar, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatannya kita sendiri. Tidak bisa. Kita butuh Tuhan yang menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang benar sampai selama-lamanya. Kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu terus tiap hari berdoa, Tuhan, tolong saya ya, bantu saya supaya saya bisa terus taat. Bantu saya, hari ini saya punya banyak tugas, tolong saya mau taat mengerjakan. Tuhan, tolong saya. Hari ini saya mau dengar-dengaran kata mama dan papa. Tuhan, tolong saya. Saya mau membantu orang tua mengerjakan tugas rumah. Tuhan, kuatkan ya. Kadang-kadang kita bisa jadi tidak ingin taat ya. Tapi belajar dan berjuang. Karena Tuhan akan menguatkan kita, menolong kita. Karena Tuhan kita adalah gembala yang baik. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Amin. Semoga firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan, kita bisa mengerti dan melakukannya. Siapa yang mau melakukannya angkat tangan? Yang mau, yuk sama-sama dengan Lose berdoa ya. Kita minta Tuhan menolong kita. Oke? Yuk kita berdoa. Ikuti Lose Lanfang berdoa. Tuhan Yesus, saya mau taat kepada Tuhan selama-lamanya. Tuhan, tolong saya agar saya dapat dengar-dengaran nasihat yang baik dan melakukannya. Tolong saya Tuhan untuk punya hikmat melakukan apa yang benar
Tolong saya Tuhan untuk terus berjuang, hidup taat, sampai dewasa nanti. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Firman Tuhan sudah kita dengarkan sama-sama ya. Saya berharap anak-anak hari ini dapat semakin semangat hidup taat, karena kita tahu kita punya Tuhan yang akan menguatkan kita. Aktivitas kita hari ini akan menolong kita untuk kita semakin memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Aktivitas kita hari ini diambil dari Triwulan 1 tahun 2 pelajaran 5. Yuk kita lihat perlengkapan dan apa yang akan kita kerjakan bersama-sama. Triwulan 1 tahun 2 pelajaran 5. Bagian yang ini adalah ringkasan cerita hari ini. Lalu kemudian bagian sebelahnya bercerita tentang Sinta yang berbicara tentang ketaatan ya. Boleh dibaca nih bersama dengan orang tua di rumah ya. Sekarang kita akan sama-sama mengerjakan aktivitas di baliknya. Kita akan kerjakan bagian yang ini terlebih dahulu ya. Mari kita baca petunjuknya. Ketaatan itu penting. Gambarlah satu cara yang menunjukkan dalam hal-hal apa saja kamu bisa taat dalam minggu ini. Wah, jadi anak-anak di bagian ini diminta untuk menggambar hal-hal apa yang anak-anak dapat lakukan dalam seminggu ini untuk menunjukkan ketaatan. Misalnya, anak-anak bisa nih menggambar sedang membantu mama, misalnya menjemur pakaian atau merapikan kamar, atau anak-anak bisa mau taat ketika mama atau papa bilang yuk waktunya mandi, cepat-cepat mandi, atau yuk waktunya selesai main games, cepat-cepat selesai ya. Jadi bisa digambarkan di sini, atau jika anak-anak tidak bisa menggambar, anak-anak bisa menulis saja ya. Oke, ini aktivitas yang pertama. Yang berikutnya di bagian ini, mari kita baca petunjuknya. Aku mau percaya dan taat kepada Allah. Carilah kata-kata berikut ini dalam teka-teki. Wow, jadi di sini ada banyak kata-kata ya, dan anak-anak diminta untuk mencari kata-kata tersebut di bagian ini. Oke? Nah, mari kita coba yang pertama, taat. Nah, coba yuk kita cari di sini ya. Mana ada kata taat? T-A-A-T, taat. Bisa mendatar, bisa menurun ya. Coba yuk dicari yuk. Menemukan taat. Nah, ini nih ya, betul sekali. Anak-anak bisa melingkari. Nah, taat. Wah, taat sudah ketemu nih. Kita bisa cek gitu ya. Mari kita lihat yang berikutnya. Syukur. Oke, kita cari yuk. Di sini kata syukur di mana ya? Ada yang sudah menemukan? Ketemu? Iya, betul sekali. Ini ada syukur. Kita lingkari ya. Nah, ketemu deh syukur. Kita cek di sini. Oke. Nah, kemudian anak-anak bisa melanjutkan sendiri ya. Bijaksana, sukacita, kasih, mengampuni, sulit, menjaga, perintah, lakukan, tahu, pimpinan. Jadi bisa menurun, bisa mendatar ya. Ini contoh menurun ya. Oh, sorry. Ini taatnya langsung kurang satu ya. Nah, di sini ya. Maaf ya. Taat. Ya, syukur. Jadi nanti anak-anak bisa mencarinya menurun ataupun mendatar. Oke? Oke, ini aktivitas ini jika anak-anak sudah menyelesaikannya, anak-anak akan mendapatkan nilai 60 poin. Wow, hanya ada satu aktivitas hari ini ya. Aktivitas yang kedua yang ini, anak-anak tidak perlu ngapa-ngapain ya.
Anak-anak hanya perlu membacanya saja, menceritakan bagaimana Tuhan kita adalah gembala yang baik. Tuhanlah yang akan menolong kita untuk bisa melakukan hidup taat setiap hari. Silakan membaca, dan kalau sudah membaca, anak-anak boleh menempelkannya di dinding tembok rumah atau meja belajar, begitu ya, supaya anak-anak ingat akan firman Tuhan hari ini. Demikian saja aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, kita udah sama-sama nih ya. Sudah dengar-dengaran firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah mengerjakan aktivitas, dan mungkin lanjut lagi ya aktivitasnya, mungkin tadi belum selesai ya. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, karena tidak semua orang memiliki kesempatan seperti kita bisa beribadah setiap hari Minggu ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan ya. Nah, anak-anak, seperti biasa, jangan lupa ya, aktivitas boleh dikumpulkan kepada guru mentor ya. Nah, kalau anak-anak hari ini menyelesaikannya, anak-anak akan mendapatkan bonus tambahan 20 poin. Yeay, good. Kalau belum selesai, boleh ditunggu sampai hari Rabu ya. Oke? Nah, kemudian jika anak-anak ingin memberikan persembahan untuk pelayanan sekolah minggu BCS, anak-anak, orang tua boleh memberikan persembahan dengan 2 cara. Yang pertama, transfer ke rekening BCA atas nama Lani, atau yang kedua melalui scan QRIS ya, GoPay atas nama Cornelia. Semua persembahan yang masuk akan dikelola, akan dihitung, dan akan dipakai untuk pelayanan Tuhan ya. Demikian saja informasi dari Rosalan Fang. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyikan satu pujian. To God be the glory. Life
people is the one thing on my mind. The maker of all the universe is on my side. And if God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? He is my strength, He is my friend forever. God is for me, who can be against me? When I just don't understand